Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Subhanul Waton, Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemenuhan UAS semester genap mata kuliah strategi model pembelajaran dosen pengampu Dr. Dahlia MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen yang terhormat dan juga teman-teman mahasiswa yang saya sayangi, perkenankanlah saya di sini Hindun Jariah, nomor induk mahasiswa 2101060, Prodi IAT semester 4. Akan menyampaikan tentang presentasi tentang teori belajar dalam pembelajaran. Mari kita simak teori belajar dalam pembelajaran yang saya ketahui itu ada 4, yaitu behavioristik, yang kedua adalah kognitif, kemudian konstruktivistik, yang keempat yaitu humanistik. Mari kita bahas satu persatu. Teori yang pertama yaitu behavioristik. Ciri-cirinya yaitu stimulus atau respon. Yang kedua yaitu pentingnya latihan. Yang ketiga bersifat mekanistis. Yang selanjutnya itu ganjaran dan penguatan. Tokoh-tokoh yang memutuskan behavioristik yaitu ada Edward Lee Tomdek, itu di koneksiosis, kemudian John Brodus Watson itu tentang conditioning, kemudian Edwin Ray Guthrie punishment, kemudian ada Barham Fredericks Skinner itu operance conditioning. Implikasi dari behavioristik yaitu dalam pembelajaran menciptakan pembelajaran yang terprogram. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori kognitif. Ciri-ciri dari pembelajaran kognitif yaitu proses konstruksi pengetahuan, kemudian evaluasi goal free, dan guru hanya sebagai fasilitator. Tokoh-tokoh dalam pembelajaran kognitif yaitu ada Jean Piaget yang dibahas itu tentang tahap-tahap perkembangan anak, kemudian Jerome Brenner enaktif itu kan ikonik tentang simbolik, kemudian ada David Ausubel tentang belajar yang bermakna. Implikasi dari pembelajaran kognitif yaitu selama model pembelajaran dengan web. Untuk implikasi dari pembelajaran kognitif yaitu selama kegiatan pembelajaran berlangsung itu keterlibatan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu konstruktivistik. Ciri-ciri dari pembelajaran konstruktivistik yaitu proses konstruksi pengetahuan, kemudian evaluasi goal free, kemudian guru hanya sebagai fasilitator. Tokoh-tokohnya di sini yaitu ada Lev Vygotsky itu tentang hukum genetik perkembangan, kemudian ada zona perkembangan proksimal dan mediasi. Tokoh-tokoh itu Lev Vygotsky menuliskan hukum genetik perkembangan, kemudian zona perkembangan proksimal dan mediasi. Implikasinya
implikasi dari konstruktivistik yaitu model pembelajaran dengan web dan sosial media. Yang selanjutnya yaitu teori humanistik. Teori humanistik itu ciri-cirinya human, yaitu memanusiakan manusia. Kemudian yang kedua itu bersifat eklektik. Tokoh-tokohnya itu ada beberapa, yaitu ada David Appel itu tentang 4 siklus belajar, kemudian ada Peter Hane dan Alan Moffat itu dengan 4 tipe peserta didik, kemudian ada Jürgen Habermas itu tentang 3 macam tipe belajar, kemudian ada Benjamin Samuel Bloom. Implikasi pembelajaran atau teori humanistik itu adalah berpikir deduktif, mementingkan pengalaman, keterlibatan peserta didik dalam belajar mengajar. Selain itu, di sini juga akan membahas sedikit tentang implikasi teori belajar dalam konsep Islam. Yuk kita lihat prinsip-prinsip dari teori belajar dalam konsep Islam. Yang pertama adalah membangkitkan motivasi. Kita tahu manusia dan hewan biasanya tidak belajar kecuali jika ada problem yang menimbulkan motivasi untuk menemukan solusinya. Menurut hasil penelitian, proses belajar terjadi dengan cepat dan efektif jika dimotivasi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu pemberian ganjaran yang biasa kita kenal dengan reward. Sebagaimana motivasi yang berfungsi untuk menggiatkan seseorang dan membuat ia mengerahkan segenap potensi untuk melakukan upaya yang diperlukan guna menemukan solusi atas problem yang dihadapinya, maka ganjaran juga sangat penting untuk mendukung dan memperkuat upaya yang tepat. Upaya yang tidak mengarah pada kesuksesan menyelesaikan suatu problem atau untuk mewujudkan tujuan akan melemahkan dengan cepat semangat orang yang belajar. Sedangkan upaya yang berhasil dalam menyelesaikan problem dan mewujudkan tujuan akan menguat dan si pelajar akan cenderung untuk memelihara dan mempelajarinya. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan urgensi ganjaran dalam mendukung perilaku tertentu yang dituntut untuk dipelajari, sebagaimana dalam sabda beliau, berikanlah upah seorang buruh sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penelitian empirik mutakhir telah membuktikan bahwa pengaruh ganjaran dalam mendukung proses belajar dapat menjadi lebih kuat jika ganjaran itu datang segera setelah melakukan tugas yang dituntut untuk diperoleh atau untuk dipelajarinya. Setiap kali pemberian ganjaran itu terlambat, maka pengaruhnya akan melemahkan proses belajar. Seperti dikutip dari Najati 2002. Kemudian yang ketiga yaitu mengulang dan berpartisipasi aktif dalam praktek. Pengulangan akan memelihara pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang. Sebenarnya apa yang dipelajari manusia membutuhkan pengulangan atau latihan agar proses belajar itu sempurna. Belajar akan lebih baik dan lebih cepat jika berpartisipasi aktif dalam proses belajar dan mempraktekkan sendiri perilaku yang untuk dikuasai. Rasulullah SAW membimbing para sahabat untuk mempraktikkan ajaran-ajaran Al-Quran yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Begitu besar perhatian beliau terhadap masalah belajar, seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, ilmu itu hanya dapat dikuasai dengan belajar. Kecerdikan yang begitu, barang siapa mengerjakan kebaikan, ia mendapatkannya. Sedang barang siapa menghindari kejelekan, ia akan terjaga darinya. Hadis riwayat Tabarani, Ad-Darqutni.
Kemudian yang selanjutnya itu perhatian. Perhatian sangat penting dalam belajar. Manusia tidak bisa mempelajari sesuatu yang tidak ia perhatikan. Karena itu para guru selalu membangkitkan perhatian murid agar dapat memahami apa yang ingin ia ajarkan. Merangsang perhatian murid dilakukan dengan beberapa cara seperti kejadian-kejadian dan situasi real, mengajukan pertanyaan, dialog dan diskusi, menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu untuk menarik perhatian seperti peta, poster, dan gambar. Rasulullah telah mendahului para psikolog kontemporer dalam menggunakan semua sarana ini dalam menarik perhatian para sahabat agar mereka dapat menyerap nasihat, hikmah, pengetahuan yang beliau sampaikan. Kemudian terakhir itu belajar secara periodik. Membangkitkan motivasi salah satu prinsip penting dalam belajar dan mengubah perilaku adalah pentahapan dalam mengikis kebiasaan buruk yang telah mengakar, kebiasaan baru yang lain sebagai ganti dari kebiasaan lama. Sekian dan demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.